落日剑法不止练着纪年了110年之久一般。哇！再聒噪！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Tales of Herdingot episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-86-nya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kakek kepala desa memberitahu di saat Kimu telah menjadi lebih kuat, maka tanggung jawab yang dia miliki juga akan semakin besar, di mana ia harus menghukum para dewa dan para iblis. Bahkan surga juga harus dia tentang. Karena tanggung jawab itu terlalu besar, jadi Kimu memilih untuk kabur saja. Tapi kakek kepala desa bisa dengan mudah menangkapnya. Karena bagaimanapun, sekarang Kimu adalah kaisar manusia. Ia akan memberitahunya tentang garis turun-temurun mereka, di mana ternyata mereka ini juga memiliki aula kaisar manusia. Kimu bisa pergi ke sana jika ada waktu, karena aula itu terdapat prestasi besar dari para kaisar manusia di masa lalu. Sebagai gurunya, kakek kepala desa akan memberikan teknik pedang kepadanya, di mana Kimu bisa mempelajari semuanya. Tapi jika dia menggunakannya saat ada dewa ataupun iblis, maka mereka pasti akan langsung menghabisinya. Kimu mencoba untuk kembali kabur, namun kemanapun dia pergi, kakek kepala desa pasti dapat mudah menangkapnya. Karena pada kala itu, ia juga tak bisa pergi dari takdir tersebut. Nenisi datang dan dia senang karena kakek kepala desa memberikan warisan itu kepada Kimu. Ia terlihat senang sampai-sampai hampir ingin menangis. Padahal nyatanya Kimu itu tengah menderita. Hal itu disadari oleh kakek buta. Namun bagi Nenesi, Kimu pasti sangatlah bersemangat sampai berbicara tidak menentu. Namun ada sesuatu yang aneh pada Nenesi. Ia berusaha untuk menyembunyikan semua itu. Sementara untuk Kimu sendiri mau tidak mau akan menerima hal tersebut. Berhubung dia itu sudah memahami gerakan pertama diagram pedang, yakni langkah pedang menembus gunung dan sungai, jadi kakek kepala desa akan menguji kemampuannya. Ia ingin melihat sudah seberapa jauh perkembangannya. Kimu setuju, namun jika dia ini menang, maka ia ingin mengundurkan diri agar tidak menjadi kaisar manusia. Kakek kepala desa setuju, dan jika Kimu bisa mengalahkannya, maka ia akan membawa segel kaisar manusia sampai ajal menjemputnya. Saat itu jugalah pertarungan pun terjadi di antara mereka. Sejak awal, Kimu sudah mulai serius dan penyerangan langsung saja dia berikan. Meskipun ini terlihat cukup kuat, namun di hadapan kakek kepala desa itu hanyalah serangan biasa. Ia bisa dengan mudah menghancurkan serangan Kimu dan membuatnya terpental. Pertarungan masihlah belum berhenti. Kimu kembali bangkit dan memberikan penyerangan lagi kepada kakek kepala desa. Tapi seberapa keras pun dirinya berusaha, semua itu sia-sia saja. Hasilnya tetap sama, Kimu terus dibuat terpental. Para kakek lainnya bisa menyaksikan pertarungan tersebut. Kembali kepada Kimu, ia tidaklah menduga dengan kekalahannya. Padahal ini sudah menggabungkan teknik pemberian kakek kepala desa dan teknik baru yang diberikan oleh guru dari Kekaisaran Yangkang. Namun semua itu tidaklah bisa mengalahkan kakeknya. Kimu sepertinya sadar kalau ia tak akan bisa menang. Namun ia masihlah belum berhenti dan akan terus bertarung dengan kakek kepala desa. Sebenarnya ia sudah mencoba untuk mengubah dan meningkatkan teknik pedang pembelah gunung dan sungai. Namun apapun yang dia lakukan itu seakan-akan sia-sia saja. Ia sadar ini bukan kompetisi saja, namun ujian untuk kemampuan pedangnya. Maka karena itulah Kimu akan mencoba untuk menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Perlahan namun pasti Kimu mulai melakukan sesuatu, di mana sepertinya dia akan menerapkan teknik pedang senja. Meskipun ia baru berlatih selama beberapa kali saja, namun teknik yang ia gunakan itu sangatlah hebat. Seakan-akan ini sudah dia latih selama ribuan tahun. Kakek kepala desa memuji Kimu yang telah mengembangkan teknik pedangnya. Namun visi misinya tidaklah seluas miliknya. Pasalnya setiap perubahan pasti memiliki kesalahan.
Semakin banyak Kimu berubah, maka ia bisa tahu kekurangannya. Andai saja ia bisa lebih dalam memahami pedangnya, maka Kimu bisa membebaskan diri dari belenggu kemampuan pedangnya dan mendekati Dao. Mendengar semua itu, Kimu akhirnya paham apa kekurangan miliknya. Ia pun tidak ingin bertarung lagi. Melihat hal itu membuat kakek kepala desa senang karena dalam gitu Kimu telah resmi menjadi kaisar manusia ke-37. 这一招落日剑法，我只练着几年了110年之久一般。 Setelah semua itu, kakek obat merasa ia cukup kurang dalam pertarungan barusan. Karena bagaimanapun kemampuan pedang kakek kepala desa begitu boros. Dan kondisinya yang sekarang kakek kepala desa maksimal hanya bisa menggunakan 3 kali serangan saja. Namun dia itu telah memaksakan diri hingga menggunakan 7 kali serangan secara bersamaan. Kakek kepala desa menyombongkan dirinya yang bisa memiliki banyak kekuatan, bahkan dia bisa meningkatkan energinya. 4 serangan sekaligus ia bisa lakukan dengan mudah. Namun kakek obat sadar kalau ia berusaha untuk mencari alasan. Akhirnya kakek kepala desa mengakui kalau energi Kimu memang kuat. Bisa dikatakan kekuatannya itu layaknya tong besar, sementara dirinya hanya ember saja. Kakek kepala desa mengakui di alam spirit embrio, energinya lebih dari 2 kali lipat kedalaman energinya. Dan jika dia di alam glory, lebih dalam lagi daripada itu. Kakek obat juga tahu, namun jika dibandingkan, Kimu itu jauh lebih sempurna. Bisa dikatakan, Kimu tidaklah memiliki kekurangan. Mereka berdua dapat melihat semua itu dengan jelas. Kakek obat pernah mendengar kalau segel kaisar manusia pernah terlibat dalam beberapa warisan kuno. Beberapa dari mereka tercatat dalam sejarah. Bahkan ada beberapa situs suci yang dibangun oleh kaisar manusia. Sebenarnya semua itu hanyalah legenda saja. Karena sekarang segel kaisar manusia itu layaknya sebongkah besi hitam saja. Segel kaisar manusia sebenarnya lebih kuat daripada segel Gyo Kaisar dan bisa memberikan perintah kepada para pahlawan atas nama langit. Kakek kepala desa ingin Kimu mengeluarkan dan memamerkan segel itu. Tapi pada dasarnya ini sangatlah berbahaya. Namun kakek kepala desa tetap memberikannya kepada Kimu. Baginya, Kimu sudah siap menerima tanggung jawab besar itu. Sekarang kakek kepala desa sudah tidak bisa menahan beban tersebut, yang mengakibatkan tangan dan kakinya dipotong. Jadi beban ini harus ditanggung oleh seseorang. Kakek kepala desa tidaklah membuang beban itu begitu saja dan mati bersamanya. Meskipun ini memang berbahaya, tapi tetap harus ia lakukan. Kegagalan dan kematian mungkin bisa terjadi, namun ia percaya kalau Kimu bisa mengatasi semua itu. Kakek obat tidaklah bisa menolak semua ini, dan sekarang yang terpenting bagi mereka adalah memberikan pengajaran lebih dalam kepada Kimu. 有些事情做了，有可能是我们可以传授他更高深的东西了。 Pada keesokan harinya, kakek kepala desa sudahlah bersiap, di mana dia itu akan kembali mengajari Kimu. Jadi dia itu harus mempelajarinya dengan baik. Ini adalah gerakan kedua dari diagram teknik pedang kuno, yang disebut sebagai pedang muncul dari kai huang. Teknik ini memang cukup sulit. Bagi kakek kepala desa, Kimu pasti dapat mengatasinya, karena dia memiliki pengetahuan dan pemahaman yang telah mendalam. Kakek kepala desa pun mulai memperlihatkan teknik tersebut. Sementara Kimu itu harus memperhatikannya dengan baik. Saat ini Kimu tengah menerapkan ajaran tersebut, di mana ia ingat betul kalau diagram pedang sebenarnya bukanlah teknik pedang istana kekaisaran, melainkan sebuah teknik yang diciptakan sendiri oleh kakek kepala desa. Ada 8 gerakan dalam teknik tersebut, tapi selama dia mempelajari teknik itu, hanya 7 gerakan saja yang bisa Kimu lakukan. Ia pun bingung apakah gerakan ke-8 merupakan gerakan dewa yang tak bisa ia pelajari. Kakek pincang pun datang karena melihat Kimu yang sedang santuy, jadi dia itu langsung saja bermain bersamanya. Tidak hanya ia saja, namun Kimu bersama para kakek lainnya juga kembali berlatih. Seluruh waktu yang Kimu habiskan di desa hanyalah berlatih dan mempelajari hal-hal baru lainnya. Karena bagaimanapun sekarang ia adalah seorang kaisar manusia, jadi dia itu harus menjadi lebih kuat lagi. Beberapa hari kemudian merupakan hari di mana Nenek Sila yang mengajari Kimu. Namun di tengah semua itu, kakek pincang menjadi sangat terkejut dengan tingkah laku dari Nenek Si.
Sekarang dia itu telah menggunakan tubuhnya sendiri dan menanyakan pendapat dari kakek pincang. Apakah dia ini cantik? Hal itu seketika saja membuat kakek pincang ketakutan dan memanggil semua orang kemari. Karena sekarang Nenesi telah menunjukkan wujud yang sebenarnya. Kakek tuli yang terpesona oleh kecantikannya langsung saja melihat penampilannya. Sementara kakek Ma dan yang lainnya berusaha untuk menahan pesona indah tersebut. Sampai akhirnya kakek buta pun datang untuk memastikan apakah dia itu adalah Lin Tianxing atau Nenesi. Sampai sejauh ini Nenesi masihlah belum menjawab apapun. Dan tentu saja dia adalah Li Tianxing. Sepertinya Nenesi ini sudah tak bisa menahan kendali dari Tianxing. Li Tianxing kesal karena gadis yang dia cintai justru tinggal di sini. Selain itu ia juga tahu kalau ia tidaklah ingin menikah dengannya. Namun Li Tianxing berusaha untuk menentang takdir tersebut agar bisa menikah dengannya. Ia bahkan rela dihabisi selama bisa menikah dengannya. Ia pun benar-benar iri dengan tubuh indah dari Nenesi. Bahkan meskipun mereka tak bisa menikah, tapi menyatu dengan tubuh ini merupakan hal yang jauh lebih baik. Kakek buta mencoba untuk menyadarkannya karena bagaimanapun dulu ia adalah seorang pria. Li Tianxing tidaklah peduli dan memintanya untuk tidak menghentikan dirinya. Karena sekarang dia harus pergi dari tempat ini dan hidup layaknya seorang gadis pada umumnya. Kimu tidak akan membiarkan hal itu dan menyarankan agar Li Tianxing untuk berhenti. Terlebih lagi mereka ini sama-sama pemimpin dari sekte suci surgawi. Hanya saja teknik pesona yang dia gunakan sangatlah kuat dan sulit dilawan oleh Kimu. Bahkan sekarang pemimpin sekte Li itu ingin menghabisinya agar bisa kembali menjadi pemimpin sekte suci surgawi. Kimu itu senang karena bisa mati di tangan gadis cantik. Untung saja ia bisa melawan teknik pesona itu sambil mengingatkan kalau itu merupakan ulah dari Li Tianxing. Namun pesona itu sangatlah kuat. Jadi pada akhirnya Kimu pun tak bisa menatap Nenesi. Perlahan pasti dia pun ingin pergi meninggalkan tempat itu. Namun tidak akan pernah dibiarkan oleh kakek buta. Pada akhirnya pertarungan pun terjadi di antara mereka. Di mana kekuatan dari Li Tianxing itu bukanlah masalah untuk kakek buta. Li Tianxing kesal, andai saja kekuatannya dulu kembali, maka kakek buta bukanlah masalah untuknya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.